Kelas 9A. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Oh, berangkat semua. Alhamdulillah ya. Oke, jadi kalian sudah sebelum Mei pelajarannya siapa tadi? IPS ya Bu Sari. Oke, untuk kita refreshing kita SPG dulu ya. Ini ada SPG hanya 2 menit saja. Ya, kita ikuti gerakan sambil duduk aja ya. Oke, kita putarkan. Kalian akan belajar topik yang menarik. Topiknya apa? Masih tentang algoritma ya. Apa itu? Pseudodecoder. Ya, untuk merancang algoritma dengan logika sederhana. Nah, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan bisa apa? Nah, diharapkan bisa ini. Ada 3 tujuan pembelajaran ini. Setelah kalian belajar materi ini, kalian harus bisa 1. Mengidentifikasi struktur pseudocode ya, dari judul, literasi, implementasi. Terus hal yang baru nanti ya, kalian akan jadi programmer hari ini ya. Menerapkan pseudocode dengan bahasa pemrograman, yaitu nanti kita menggunakan bahasa C++ ya. Apa itu bahasa C++? Nanti kita bahas sedikit. Nah, terus kemudian yang ketiga, kalian bisa berkolaborasi dalam proyek kelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Itu ya targetnya untuk hari ini. Nah, sebelumnya kalian apa sih perbedaan resep makanan dan pseudocode? Nah, sama yang terjadi ya, bagaimana apabila langkah-langkah resep masakan itu tidak beraturan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya pilih gimana? Kalau ya kesalahan, ada error. Ya, errornya di mana? Gosong. Terus apa lagi? Tidak enak, rasanya tidak tepat ya. Harusnya memasukkan airnya di awal, terus memasukkan airnya di akhir ya. Terus kemudian sayur yang udah masak harusnya di akhir, dimasukkan di awal. Makanya akan terjadi kesalahan. Nah, sama seperti resep makanan yang menunjukkan langkah-langkah yang jelas dan berurutan, pseudocode juga ya sama, memerlukan urutan yang logis agar program dapat berjalan dengan benar. Oke, mari kita lihat analoginya. Oke, apa itu sih pseudocode? Deskripsi algoritma yang mirip kode tetapi menggunakan bahasa manusia dan bisa membantu merencanakan program tanpa perlu khawatir tentang sintaks dan pemrograman tertentu. Contohnya ini ya, contoh pseudocode sederhana dari program hitung luas bersifat panjang, deklarasi, implementasi, dan input, proses, dan output. Nah, lumayan ingatkan kembali struktur pseudocode. Pseudocode itu memiliki struktur dasar yang jelas. Harus ada 3. Apa aja yang pertama? Judul. Kemudian implementasi. Judul di sini biasanya kalau pseudocode itu tidak boleh menggunakan spasi. Spasinya diganti dengan underscore. Underscore ya, itu luas persegi panjang. Nah, deklarasi ini adalah untuk menulis sebuah variabel. Variabel itu bisa berupa variabel itu apa? Variabel itu tempat untuk mengisi nilai. Dianalogikan seperti kalian beli baju dulu, apa menyiapkan tempatnya dulu? Iya, menyiapkan tempat.
keranjang, misalnya keranjang itu berarti adalah tempatnya, bajunya adalah sebuah nilai. Nah, kalau variabel ini adalah sebuah tempat untuk memasukkan nilai. Nah, di dalam variabel ini nanti ini kok bisa integer. Kenapa? Karena panjang, lebar, luas itu adalah bilangan bulan. Kalau kalian nanti menggunakan pecahan, itu tidak integer, bukan desimal. Pakainya apa? Pakainya bisa menggunakan float, terus kemudian real, itu juga bisa. Ya, itu dideklarasi. Nah, di dalam implementasi ini adalah inti dari algoritmanya. Terdiri dari 3 lagi, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, inputnya apa? Yang diinputkan adalah nilai panjang, terus kemudian nilai lebar. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah luas, alas kali tinggi bagi 2. Benar apa salah ini? Luas persegi panjang, benar apa salah? Luas persegi panjang harusnya apa? Harusnya panjang kali lebar. Ini berarti error ya sebenarnya ya. Ini belum diganti. Outputnya adalah luas. Sampai di sini paham? Pokoknya kita algoritma itu dengan sistem IPO, input, proses, output. Nah, ini Bu Mei mencontohkan struktur prosedur. Nanti kalian suruh berkelompoknya bagaimana? Nah, ini terapkan tentang pemantau sebagai yaitu luas persegi panjang. Ini sudah Bu Mei tuliskan, ya. Sekarang perbedaannya apa dengan penerapan dengan bahasa C? Nah, proyek kelompoknya tugasnya kamu adalah nanti satu memilih bangun data. Ya, kalian silakan dibagi kelompoknya, satu kelompok 5, ya 5 atau sampai 6 anak. Terus kemudian yang satu tugasnya membuat terus menghitung luas dan keliling bangun datar yang kalian pilih. Terus kemudian menerapkan terus-dekatnya ke dalam bahasa pemrograman. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil, ya hasilnya. Oke, sekarang kita lihat Bu bagaimana cara penerapannya. Bu Mei jelaskan sedikit ya. Ini perbandingan antara masa depan dengan implementasi bahasa C++. Oke ya. Kalau di dalam kesedaran ini program itu luas persegi panjang, kesedarannya ada seperti ini. Nah, kalau di dalam bahasa sendiri itu kalian yang pertama ini ada slash 2 seperti ini, itu adalah untuk menuliskan keterangan. Misalnya keterangan bahwa ini adalah sebuah judul, ya, program menghitung luas persegi panjang. Nah, include stream ini itu wajib dituliskan. Kenapa? Karena bahasa C ini biar mengetahui nilai sebuah input dan sebuah output, ya. Jadi wajib dituliskan ini. Terus kemudian sama deklarasinya. INT itu apa maksudnya? Iya, integer, ya. Integer, panjang, lebar, luas. Sama kan ya di sini ya? Deklarasinya ada panjang, lebar, luas sama dengan integer. Sama. Sampai dengan deklarasi, paham apa enggak? Paham. Judul paham? Deklarasi paham? Iya. Bu, kalau misalnya di sini desimal berarti bukan pakai integer, pakainya apa? Float, tulisannya float ya. Ini. Terus kemudian kita implementasinya ada input, ada proses, ada output. Nanti kamu juga membuatnya sama seperti ini. Contohnya adalah cout. Cout itu sama aja dengan ini. Tulis, masukkan panjang persegi panjang, baca panjang. Nah, ini berarti coutnya adalah masukkan panjang persegi panjang. Nanti biar di dalam programnya itu keluar tulisan ada kata perintah masukkan panjang persegi panjang. Paham enggak? Nah, yang diikutin apa? Ini sin ya, bukan cinta, apalagi cinta ya, ada dengan cinta bukan ya. Sin itu panjang, masukkan panjang persegi panjang, sinnya adalah panjang. Cintanya sama seperti ini. Kemudian outnya masukkan lebar, harus pakai titik koma ya. Ini ada lebar. Proses berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Outputnya out luas persegi panjang adalah yang ditampilkan adalah luas, kemudian di NL ini ya, ending line, return on terus begitu. Kira-kira bisa benar?
Ya, kalian dikelompokkan ya. Silakan kalian nanti lebih penilaiannya seperti ini ya. Kalau struktur plus berikutnya lengkap berarti kalian dapat bintang 4. Kalau logikanya benar tapi strukturnya tidak lengkap dapat bintang 3. Kolaborasi tim juga ibu nilai ya. Semakin banyak centangnya semakin baik untuk hasil akhirnya. Oke, tugasnya adalah seperti ini tadi ya. Nah, oke, silakan kalian berkelompok. Bumai tentukan ini kan karena di dalam rem komputer satu kelompoknya berdiri saja ya. Berhitung 1 sampai 5 berarti itu kelompok 1 dan seterusnya jadi kelompok 2 dan seterusnya. Coba hitung dari sini. Ya, kelompok 1. Oke, lanjut. 3, 4, 5. Kelompok 2. Oke, lanjut. 1, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 3 ya. Lanjut. Anak putranya 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5. Oke. Nah, sekarang Bumai spin ya. Spin. Ya, kalian nanti ke bagian apa? Dari kelompok 1 dulu perwakilan maju ke depan. Untuk siklik kira-kira nanti dapat apa? Ayo Mbak maju. Dapat menghitung luas dan keliling apa? Ayo maju diklik. Iya, klik ini. Iya, diklik. Nah, kira-kira dapatnya apa ya? Nah, dapatnya adalah persegi. Oke, kelompok 1 dapatnya persegi. Mumbai remote perseginya hilang. Kelompok 2 silakan. Ya, oke dipencet ya. Ya, mouse-nya itu dipencet. Klik. Nah, berarti di mana? Ya, oke. Di tengah-tengah. Nah, nomor 2 dapatnya adalah segi 3. Lanjut. Ya, diklik mouse-nya. Ya, klik. Ya. Nah, dapatnya apa? Nanti kalau anak muda tinggal switch aja ya. Ya, dapatnya lingkaran. Oke, lanjut, maju, sekti. Berarti switch ya sama kelompok sini. Yang menang yang klik. Ayo, salah satu perwakilan kelompok 5. Maju, ya. Sama B. Oke, pas switch ya. Ya, satu kali aja. Kalau yang menang berarti yang klik ya. Silakan. Yo, batu berikan sama apa? Yo, berarti ya batu berikan tas. Ya, yang menang sekti. Silakan klik. Pilihnya apa ini ya? Sama aja. Jajaran keja. Berarti kelompok 4 membuat kesedekor tentang luas jajaran keja. Selebihnya membuat apa ini? Gelar ketupat. Kelompok 5 ya. Silakan. Oke, jelas? Ceritanya jelas? Ya, kalian membuat kesedekornya dulu. Nanti dipresentasikan. Setelah itu untuk si plus-plusnya nanti mandiri ya, praktek secara mandiri ya. Silakan kalian berdiskusi. Ibu bagikan lembar ininya ya, lembar kerjanya. Mau di mana? Mau untuk bagikan di bawah aja, di bawah. Ya, Pak Aris tadi dapatnya apa? Nama tempat. Ya, di bawah sini boleh menerapkan di bawah sini kelompok. Bangun dasar yang dipilih. Nah, terus jajaran keja.
kelompok 5 ada kesulitan? Dapat pilihan terakhir berapa buat apa sintaknya apa? Luasnya apa? Rumusnya apa? Ya, setelah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama berarti variabelnya karena ada 0,5 bukan pakai integer ya, tapi pakainya float. Iya, float variabelnya adalah float ya, karena bilangan desimal. Ya, ada 0,5. Diagonal 1, diagonal 2. Lanjut kelompok mana? Sudah? Tinggal menyalin aja. Segitiga, wah segitiga sudah ada. Tapi dibuat sintak yang seperti di depan ya, nanti akan dikonvert ke dasar ya. Nah, kelihatan dari sini ada ya kan? Nah, halaman berapa? Coba dibuka. Nah, itu bawahnya sama. Nah, yang tulis bawahnya sama dengan yang ini. Ya, ini dulu baru penerapan. Ya, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan mengikuti diskusi kami tentang sedebat kejar-kejar. Akan seperti untuk membacakannya. Membuat kerja siswa, nama kelompok 4 anggota Tatpan, Iqbal, Sekti, Laka, dan Bramantio Resya. Tujuan, membuat prosedur untuk menghitung luas salah satu bangun datar yang telah ditentukan. Petunjuk proyek, pilih bangun datar dari daftar berikut. Diskusikan di kelompok apa saja yang dibuat, dibutuhkan. 3. Tuliskan prosedur untuk menghitung luas bangun datar yang kalian pilih. 4. Tuliskan prosedur untuk menghitung titik bangun datar yang kalian pilih. Pastikan prosedur kalian mengikuti struktur yang benar. Siapkan presentasi singkat. Bangun datar yang dipilih dasar genjang. Prosedur untuk menghitung luas. Isi prosedur. Judul program hitung garis bawah luas, garis bawah jajar, garis bawah genjang. Deklarasi luas, koma, alas, koma, tinggi. Titik 2, integer, titik koma. Implementasi, input alas, titik koma, input tinggi, titik koma, luas sama dengan alas, bintang tinggi. Urai dalam kurung, luas, titik koma. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Ya, tidak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan bertanya ya. Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Tanya Mbak, ayo. Iya, tanya. Kalau itu Bu Mai bertanya, tadi inputnya yang diinputkan apa tadi? Yang diinputkan? Alas sama tinggi. Prosesnya apa? Luas sama dengan alas bintang tinggi. Iya. Alas kali tinggi ya, alas kali jaraknya. Terus untuk outputnya urai luas. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Oke, sekarang ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan hasilnya ya. Hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok untuk 3 anggota, 1 Alena Suryadi, 2 Syakira Suryadi, 3 Nabila Rahayuda Saraya, 4 Aulia Puri Dasari, 5 Nabila Dina Saputri, 6 Florenza Salsabila, 7 Sweta Makrira Pujato. Tujuan membuat sisi default untuk menghitung luas salah satu bangunan data yang telah ditentukan.
Deklarasinya Pi jari-jari. Apa itu istilah apa kelas? Luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Terus iya. Sudah. Itu untuk yang simulasi saja. Ya, cukup yang masih dapat aja. Silakan tadi penjelasannya. Nanti dulu. Apakah tadi kira-kira sudah sesuai pendapatnya? Sudah apa belum? Coba deklarasinya tadi. Deklarasinya variabelnya ada pi, ada jari-jari. Kalau variabel jari-jari itu masuknya integer. Kalau pi itu bukan itu ya, itu adalah sebuah konstanta. Kenapa sebuah konstanta? Karena pi itu mempunyai nilai tetapnya itu 3,14. Berarti pi itu sebuah konstanta ya. Konstanta pi sama dengan 3,14. Jangan dimasukkan pi sama dengan itu saja, tapi nanti dikatakan konstanta ya. Seperti itu aja koreksinya. Terus kemudian karena ini jari-jari kan 3,14 dikali jari-jari nanti menghasilkan bilangan, bisa jadi bilangan desimal, berarti bukan integer juga. Makanya apa? Makanya apa? Plot, betul sekali. Makanya plot. Seperti itu ya. Ya, itu hanya sedikit ya dari gue. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk nah, dari kalian dihapus dulu, semuanya dihapus dulu di sini. Semuanya dihapus sampai ini ya, dihapus dulu semuanya sampai dihapus dulu. Kemudian kalian ketika cinta ya yang ada di buku ringan sama tadi halaman 11 itu dituliskan sama persis. Terus kalian identifikasi mana judul, mana deklarasi, dan mana implementasinya ya. Silakan semuanya memasukkan C++ untuk luas persegi panjang. Membaik programnya, bikin judulnya dulu program. Dihapus dulu semuanya, dihapus. Nah, kamu sekarang sudah bisa jadi programmer untuk membuat ini bukan banget ya, ini jadi programmer. Nah, besok kamu bisa punya ada seperti ini. Nah, ini berarti yang sudah berhasil ya. Oke, coba masukkan panjangnya, simulasi. Ya, panjangnya berapa? 400, lebarnya contoh terserah bebas. Oke, hasilnya berapa coba? Nah, ya, sudah bisa. Paham ya? Setelah kalian membuat mesin code dan kamu menerapkan ke dalam bahasa pemrograman bahasa C,
Nah, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat menulis report? Silakan kalian buka link ini, diisikan refleksinya ya, diisikan refleksinya. Ditambahkan di sebelahnya ya. Ya, ini titik pesudukor 9. Nah, tantangan terbesar kalian dari saat menulis pesudukor, apa yang harus teliti? Tidak ada, harus teliti kalau menulis pesudukor. Keliruan rumus pesudukor belum ya, maksudnya keliruan. Ayo, diisi. Ya, yang belum isi. Linknya adalah tadi bit.ly pesudukor 9. A-nya besar. Tadi kan perasaan sudah selesai. Iya. Ya. Nanti kalian akan menerapkan ya pesudukor dalam mengolah data siswa. Tapi ini boleh dengan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya masalah pemilahan sampah dan lain sebagainya ya. Proyek. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah materinya sudah dipahami? Apakah bermanfaat? Ya. Oke, kita tutup. Sekian dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Semoga Allah memudahkan.